Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan bab 12 mengenai User Experience Design, yang mana kelompok kami terdapat beberapa nama, yaitu Muhammad Ramadan, Putra Osama, Maratu Solihah, Cikal Khairunisa, Muhammad Safa Zuhair Adinata, Tiara Mutiasari, dan Yulian. Baiklah, langsung saja untuk bagian yang pertama, yaitu pengguna experience element design yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Ramadan. Kepada saudara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang chapter 12.1 yang dimana berisi pengguna experience element design. Yang pertama adalah desain pengalaman pengguna mencoba memastikan bahwa tidak ada aspek perangkat lunak yang akan muncul di kandidat rilis final tanpa keputusan eksplisit dari tim pengembang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memasukkannya. Yang kedua, elemen komponen terdiri dari strategi, ruang lingkup, struktur, kerangka, dan permukaan. Hubungan antara elemen dan subkomponen-komponen organisasi desain UX, GARRET, dapat diartikan sebagai berikut untuk perangkat lunak pengembang produk. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat pada gambar tersebut, yang pertama adalah strategi mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis pelanggan yang berbentuk dasar untuk semua pekerjaan desain UX. Yang kedua, lingkup mencakup persyaratan fungsional dan konten, misalnya informasi, media, ataupun layanan yang diperlukan untuk mewujudkan serangkaian fitur yang konsisten dengan strategi proyek. Yang ketiga adalah struktur, terdiri dari desain interaksi, misalnya bagaimana cara sistem bereaksi dalam menanggapi tindakan pengguna, dan arsitektur informasi, misalnya organisasi elemen konten. Dan yang keempat, kerangka, terdiri dari 3 komponen antara lain desain informasi, yang contohnya adalah penyajian konten dengan cara yang dapat dimengerti oleh pengguna, desain antarmuka, contohnya mengatur objek layar antarmuka untuk memungkinkan pengguna bekerja dengan fungsionalitas sistem desain navigasi. Dengan contoh sebagai berikut, kumpulan elemen layar yang memungkinkan pengguna melintasi arsitektur informasi. Dan yang terakhir adalah permukaan, menyajikan desain visual atau tampilan proyek yang telah selesai kepada pengguna beberapa aspek lintas. Sektor desain UX sangat menarik bagi insinyur perangkat lunak, antara lain adalah arsitektur informasi, desain interaksi, pengguna rekayasa kegunaan, dan desain visual. Kemudian pada bagian 12.2 yaitu the golden rules yang akan dipresentasikan oleh saudara Putra Osama. Pada saudara dipersilakan. Ya, selanjutnya mengenai golden rule. Dalam buku Interface Design oleh Theo Mandel ada 3 golden rule yang dijabarkan olehnya. Yang pertama itu ada tempatkan user tetap pada kontrol. Yang kedua, kurangi beban memori user. Yang ketiga, buat interface yang konsisten. Pada ketiga rule ini terdapat prinsip-prinsip desain antarmuka yang akan menjadi panduan-panduan dasar untuk mengenal proses desain oleh user itu sendiri. Selanjutnya kita akan lebih mengenal prinsip-prinsip yang ada pada tiap rule. Yang pertama, rule tempatkan user tetap pada kontrol. Masih menurut Mandel, berikut ada prinsip desain yang memungkinkan user untuk mempertahankan kontrol. Yang pertama, tentukan mode interaksi dengan cara yang tidak memaksa user melakukan tindakan yang tidak perlu atau tidak diinginkan. Yang kedua, menyediakan interaksi yang fleksibel.
Ketiga, izinkan interaksi user menjadi interupsi dan tidak dapat dibatalkan. Lalu sederhanakan interaksi saat tingkat keterampilan meningkat dan biarkan interaksi disesuaikan. Selanjutnya, sembunyikan internal teknis dari user biasa. Terakhir, desain untuk interaksi langsung dengan objek yang muncul di layar. Selanjutnya, rule yang kedua yaitu kurangi beban memori user. Untuk prinsip yang pertama ada mengurangi permintaan pada memori jangka pendek. Yang kedua, tetapkan default yang berarti. Yang ketiga, tentukan pintasan yang intuitif. Yang keempat, tata letak visual interface harus didasarkan pada metafora dunia nyata. Dan yang terakhir, mengungkapkan informasi secara progresif. Rule yang terakhir yaitu buat interface yang konsisten. Pada rule ini ada 3 prinsip. Yang pertama, izinkan user untuk menempatkan tugas saat ini ke dalam konteks yang bermakna. Yang kedua, pertahankan konsistensi di seluruh lini produk yang lengkap. Dan yang terakhir, jika model interaktif masa lalu telah menciptakan harapan user, jangan membuat perubahan kecuali ada alasan kuat untuk melakukannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk bagian 12.3 User Interface Analysis and Design yang akan dipresentasikan oleh Saudari Maratus Solihah. Kepada Saudari Maratus, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada User Interface Analysis and Design. Desain antarmuka pengguna adalah tempat yang baik untuk mulai memahami proses UX. Proses keseluruhan untuk menganalisis dan merancang antarmuka pengguna dimulai dengan pembuatan berbagai model fungsi sistem, seperti yang terlihat dari luar. Yang pertama di sini ada analisis antarmuka dan model desain. Model pengguna menetapkan profil pengguna akhir sistem untuk membangun antarmuka pengguna yang efektif. Semua desain harus dimulai dengan pemahaman tentang pengguna yang dituju, termasuk profil usaha, jenis kelamin, kemampuan fisik, pendidikan, latar belakang budaya atau etnis, motivasi, tujuan, dan kepribadian. Selain itu, pengguna dapat dikategorikan sebagai pemula, berpengetahuan, pengguna intermiten, atau pengguna sering yang berpengetahuan. Model mental pengguna atau persepsi sistem adalah citra sistem yang dibawa oleh pengguna akhir di kepala mereka. Misalnya, jika pengguna aplikasi seluler yang menilai restoran diminta untuk menjelaskan operasinya, persepsi sistem akan memandu tanggapan. Selanjutnya, model implementasi menggabungkan manifestasi luar dari sistem berbasis komputer, tampilan, dan nuansa antarmuka, ditambah dengan semua informasi pendukung, buku, manual, kaset, video, file bantuan, yang menggambarkan sintaks dan semantik antarmuka. Next. Yang kedua, prosesnya. Proses analisis dan desain untuk antarmuka pengguna bersifat iteratif dan dapat direpresentasikan menggunakan model proses. Analisis antarmuka pengguna dan proses desain dimulai pada bagian dalam spiral dan mencakup 4 hal yang berbeda. Aktivitas kerangka kerja yaitu yang pertama, analisis dan pemodelan antarmuka, yang kedua, desain antarmuka, yang ketiga, konstruksi antarmuka, dan yang keempat, validasi antarmuka. Next. Analisis antarmuka berfokus pada profil pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem. Tingkat keterampilan, pemahaman bisnis, dan penerimaan umum terhadap sistem baru dicatat, dan kategori pengguna yang berbeda ditentukan. Setelah persyaratan umum telah ditetapkan, analisis tugas dan yang lebih rinci dilakukan. Tugas-tugas yang dilakukan pengguna untuk mencapai tujuan sistem diidentifikasi, dijelaskan, dan diuraikan melalui sejumlah lintasan berulang melalui spiral.
Yang terakhir, analisis lingkungan. Pengguna berfokus pada karakteristik lingkungan kerja fisik, misalnya lokasi, pencahayaan, batasan posisi. Selanjutnya, tujuan dari desain antarmuka adalah untuk mendefinisikan satu set objek antarmuka dan tindakan. Selanjutnya, konstruksi antarmuka biasanya dimulai dengan pembuatan prototipe yang memungkinkan skenario penggunaan dievaluasi. Next. Validasi antarmuka berfokus pada yang pertama, kemampuan antarmuka untuk mengimplementasikan setiap tugas pengguna dengan benar, untuk mengakomodasi semua variasi tugas, dan untuk mencapai semua persyaratan pengguna umum. Yang kedua, sejauh mana antarmuka mudah digunakan dan mudah dipelajari. Dan yang ketiga, penerimaan pengguna terhadap antarmuka sebagai alat yang berguna dalam pekerjaannya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk bagian 12.4 analisis pengalaman pengguna AIPS 2 yang akan dipresentasikan oleh Saudari Cikal. Kepada Saudari Cikal, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. 12.4 analisis pengalaman pengguna IS2. Cara agar bisa mendapatkan gambaran mental dan model desain untuk menyatu adalah bekerja untuk memahami pengguna itu sendiri, serta bagaimana orang-orang ini akan menggunakan sistem. Informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara pengguna, masukan penjualan, masukan pemasaran, atau masukan dukungan, dapat digunakan untuk mencapai hal ini. Banyak pengembang UX suka membuat peta perjalanan pelanggan sebagai sarana untuk menguraikan tujuan dan rencana mereka untuk produk perangkat lunak. Peta perjalanan pelanggan menunjukkan bagaimana pengguna akan mengalami produk perangkat lunak seolah-olah mereka melakukan perjalanan fisik dengan titik sentuh atau tonggak pencapaian, hambatan, dan cara untuk memantau kemajuan mereka. Next. Langkah-langkah untuk membuat peta perjalanan pelanggan. 1. Mengumpulkan pemangku kepentingan. Temukan semua pihak yang terkena dampak yang diperlukan untuk memastikan beragam sudut pandang disertakan dalam peta perjalanan pelanggan. 2. Melakukan penelitian. Kumpulkan semua informasi yang Anda bisa tentang semua hal seperti pikiran, perasaan, tindakan, motivasi, harapan, tujuan, kebutuhan, masalah, hambatan, dan pertanyaan yang mungkin dialami pengguna saat mereka menggunakan produk perangkat lunak dan menentukan fase pelanggan Anda. Yang ketiga, bangun modelnya. Buat visualisasi titik sentuh atau interaksi apapun antara pengguna dan produk. Saluran perangkat interaksi atau aliran informasi dan tindakan yang dilakukan oleh pelanggan atau pengguna. 4. Sempurnakan desain. Rekrut seorang desainer untuk membuat penyampaian menarik secara visual dan memastikan bahwa fase pelanggan diidentifikasi dengan jelas. 5. Identifikasi kesenjangan. Catat setiap kesenjangan dalam pengalaman pelanggan atau titik gesekan atau rasa sakit atau tempat dengan informasi yang tumpang tindih atau transisi yang buruk antar fase. Dan yang terakhir, terapkan temuan Anda. Tetapkan pihak yang bertanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan dan menyelesaikan masalah. Next. .41 Pemodelan pengguna. Menggunakan persona untuk memandu proses desain pengalaman pengguna. 1. Pengumpulan dan analisis data. Pemangku kepentingan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pengguna produk yang diusulkan untuk menentukan kelompok pengguna dan mulai menekankan apa yang dibutuhkan setiap kelompok. 2. Jelaskan persona. Pengembang perlu memutuskan berapa banyak persona yang masuk akal untuk dibuat jika mereka akan membuat lebih dari satu dan persona mana yang akan menjadi fokus utama mereka. Pengembang membuat dan memberi nama setiap persona termasuk rincian tentang pendidikan, gaya hidup,
nilai, tujuan, kebutuhan, keterbatasan, keinginan, sikap, dan pola perilaku mereka. 3. Mengembangkan skenario. Skenario adalah cerita pengguna tentang bagaimana persona akan menggunakan produk yang sedang dikembangkan. Mereka mungkin fokus pada titik kontak dan hambatan yang dijelaskan dalam perjalanan pelanggan. Mereka harus menunjukkan bagaimana persona akan mengatasi masalah menggunakan sumber daya sistem jika mereka adalah pengguna sebenarnya dari sistem. Dan yang terakhir, penerimaan oleh pemangku kepentingan. Seringkali ini dilakukan dengan memvalidasi skenario menggunakan teknik review atau demonstrasi yang disebut cognitive walkthrough. Next. 12.4.2 Analisis tugas. Pengguna perangkat lunak harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan pengguna tujuan penggunaan adalah untuk menyelesaikan satu atau lebih tugas melalui produk perangkat lunak. Next. Terima kasih. Baiklah, untuk pada bagian 12.5 yaitu best fit to work yang akan dipresentasikan oleh saudara Ramadan. Kepada Ramadan, dipersilakan. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan tentang memahami, ya mencakup aktivitas riset pengguna di mana tim mengumpulkan informasi tentang masalah yang harus dipecahkan atau kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis untuk produk perangkat lunak. Kedua, sketsa, anggota tim individu termasuk semua pemangku kepentingan diberikan waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk melakukan brainstorming solusi untuk masalah yang ditemukan dalam fase memahami. Selanjutnya, dan bagian ini putuskan. Maksudnya adalah setiap pemangku kepentingan mempresentasikan sketsa solusinya, dan tim memberikan suara untuk menentukan solusi yang harus ditangani dalam kegiatan pembuatan prototipe berikutnya. Prototipe bagian ini, prototipe yang dibuat selama fase ini mungkin minimal melalui produk berdasarkan solusi yang dipilih dari fase sketsa atau mungkin didasarkan pada bagian dari peta perjanjian pelanggan atau storyboard yang ingin Anda evaluasi dengan pengguna potensial dalam fase validasi. Dan yang tahap validasi adalah, maksudnya di sini adalah menyaksikan pengguna mencoba prototipe Anda adalah cara terbaik untuk menemukan solusi utama dengan desain UX-nya, yang pada gilirannya memungkinkan Anda mulai melakukan iterasi segera. Baiklah, terima kasih. Baiklah, untuk bagian 12.6 yaitu user interface design yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Langsung saja, definisi objek antarmuka dan tindakan yang diterapkan padanya adalah langkah penting dalam mendesain antarmuka. Setelah objek dan tindakan telah didefinisikan dan dielaborasi secara interaktif, mereka dikategorikan berdasarkan jenisnya, target sumber, dan objek aplikasi identifikasi. Kemudian 12.6.1 yaitu Applying Interface Design Step untuk memberikan ilustrasi singkat tentang bagaimana desain dapat dilanjutkan untuk membuat prototype antarmuka pengguna. Mari pertimbangkan skenario pengguna untuk sistem safe home atau dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian berdasarkan cerita pengguna ini, berikut tugas pemilik rumah, objek, dan item data. Diidentifikasi. Yang pertama, mengakses sistem safe home. Yang kedua, memasukkan ID dan kata sandi untuk memungkinkan akses jarak jauh. Yang ketiga, memeriksa status sistem. Yang keempat, mematikan sistem safe home. Yang kelima, menampilkan dena lantai dan lokasi sensor. Yang keenam, menampilkan zona pada dena lantai. Kemudian yang ketujuh, mengubah zona pada dena lantai. Kemudian yang kedelapan, menampilkan lokasi kamera video di dena lantai. Yang kesembilan, memilih kamera video untuk dilihat. Yang ke-10, menampilkan gambar video atau 4 frame per detik.
Yang ke-10, menggeser atau memperbesar kamera video. Kemudian pada bagian 12.6.2 yaitu User Interface Design Patterns, antarmuka pengguna grafis telah menjadi begitu umum sehingga berbagai pola desain antarmuka pengguna telah muncul. Pola desain adalah abstraksi yang menentukan solusi desain untuk masalah desain yang spesifik dan terbatas. Sebagai contoh, masalah desain antarmuka yang umum ditemui, pertimbangan situasi di mana pengguna harus memasukkan satu atau lebih tanggal kalender, terkadang berbulan-bulan sebelumnya. Baiklah, untuk bagian 12.7, Design Evolution yang akan dipresentasikan oleh saudari Yultrian. Kepada Yultrian, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Design Evolution. Setelah membuat prototipe antarmuka pengguna profesional, prototipe harus dievaluasi untuk menentukan apakah prototipe itu memenuhi kebutuhan pengguna. Evaluasi dapat menjangkau spektrum formalitas yang berkisar dari test drive informal, di mana pengguna memberikan umpan balik dadakan ke studi yang dirancang secara formal yang menggunakan metode statistik untuk evaluasi kuesioner yang diselesaikan oleh populasi pengguna akhir. Setelah model desain selesai dibuat, prototipe tingkat pertama dibuat, modifikasi desain dibuat berdasarkan input pengguna, dan prototipe tingkat berikutnya dibuat. Siklus evaluasi berlanjut sampai tidak ada modifikasi pada desain antarmuka yang diperlukan. Next. Siklus evaluasi desain antarmuka. Siklus evaluasi antarmuka pengguna mengambil bentuk yang ditunjukkan pada gambar. Jika mengidentifikasi dan memperbaiki masalah potensial lebih awal, jumlah loop melalui siklus evaluasi akan berkurang, dan waktu pengembangan akan berkurang, mempersingkat. Jika model desain, cerita pengguna, storyboard, persona, dan lain-lain, next. Antarmuka telah dibuat, sejumlah kriteria evaluasi dapat diterapkan selama tinjauan desain awal, yaitu panjang dan kompleksitas model persyaratan harus spesifikasi tertulis dari sistem, dan antarmukanya memberikan indikasi jumlah pembelajaran yang dibutuhkan oleh pengguna sistem. Yang kedua, jumlah tugas pengguna yang ditentukan dan jumlah rata-rata tindakan per tugas memberikan indikasi waktu interaksi dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, jumlah tindakan, tugas, dan status sistem yang ditunjukkan oleh model desain menyiratkan beban memori pada pengguna sistem. Yang keempat, gaya antarmuka fasilitas bantuan dan protokol penanganan kesalahan memberikan indikasi umum tentang kerumitan antarmuka dan sejauh mana ia akan diterima oleh pengguna. Next. Pengujian pengguna. Setelah prototipe interaktif pertama dibangun, kita dapat mengumpulkan berbagai data kualitatif dan kuantitatif yang akan membantu dalam mengevaluasi antarmuka. Untuk pengumpulan data kualitatif, kuesioner yang memungkinkan pengguna untuk menilai prototipe antarmuka dapat didistribusikan. Pengguna diamati selama interaksi, dan data seperti jumlah tugas yang diselesaikan dengan benar selama proses waktu standar, frekuensi tindakan, urutan tindakan, waktu yang dihabiskan untuk melihat tampilan, jumlah dan jenis kesalahan, waktu pemulihan kesalahan, waktu dihabiskan untuk menggunakan bantuan, dan jumlah referensi bantuan per periode waktu standar, dikumpulkan dan digunakan sebagai panduan untuk modifikasi antarmuka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pada bagian 12.8 yaitu usability dan accessibility yang akan disampaikan oleh saudara Safa Zanuarsa. Kepada saudara Safa, silakan. Baik, ada bab 12.8 di mana judulnya Usability and Accessibility. Jadi setiap antarmuka pengguna apakah dirancang untuk web, perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak tradisional, produk konsumen atau perangkat industri harus menunjukkan karakteristik kegunaan yang dijelaskan di bilah sisi tentang kegunaan. Selanjutnya bab selanjutnya 12.8.1 yaitu pedoman kegunaan. Menurut Bruce Tochnozzi, ia mendefinisikan seperangkat prinsip desain dasar yang mengarah. Yang pertama adalah antisipasi, yaitu sebuah aplikasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga mengantisipasi langkah pengguna selanjutnya. Kedua, komunikasi. Antarmuka harus mengkomunikasikan status aktivitas apapun yang dimulai oleh pengguna. Yang ketiga, konsistensi.
yaitu penggunaan kontrol navigasi, menu, icon, dan estetika. Misalnya warna, bentuk, dan tata letak harus konsisten. Keempat adalah otonomi terkendali. Maksudnya adalah antarmuka harus memfasilitasi pergerakan pengguna di seluruh aplikasi, tetapi harus melakukannya dengan cara yang memberlakukan konvensi navigasi yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah efisiensi, yaitu desain aplikasi dan antarmukanya harus mengoptimalkan efisiensi kerja pengguna, bukan efisiensi pengembang yang mendesain dan membangunnya atau lingkungan client server yang menjalankannya. Keenam, fleksibilitas. Antarmuka harus cukup fleksibel untuk memungkinkan beberapa pengguna menyelesaikan tugas secara langsung dan yang lain menjelajahi aplikasi dengan cara yang agak acak. Yang ketujuh adalah fokus. Antarmuka dan konten yang disajikan harus tetap fokus pada tugas pengguna yang ada. Kedelapan, objek antarmuka manusia. Pustaka besar objek antarmuka manusia yang dapat digunakan kembali telah dikembangkan untuk aplikasi web dan seluler. Selanjutnya slide 33. Ke-13, lacak negara. Jika sesuai, keadaan interaksi pengguna harus dilacak dan disimpan sehingga pengguna dapat keluar dan kembali lagi nanti untuk melanjutkan dari bagian yang ditinggalkannya. Ke-14, navigasi terlihat. Antarmuka yang dirancang dengan baik memberikan ilusi bahwa pengguna berada di tempat yang sama dengan pekerjaan yang dibawakan kepada mereka. Kesimpulannya, antarmuka yang dirancang dengan baik meningkatkan persepsi pengguna tentang konten atau layanan yang disediakan oleh situs. Itu tidak harus mencolok, tetapi harus selalu terstruktur dengan baik dan terdengar ergonomis. Selanjutnya, bab 12.8.2, pedoman aksesibilitas. Saat desain antarmuka pengguna berkembang, 4 masalah desain umum hampir selalu muncul. Waktu respon sistem, fasilitas bantuan pengguna, penanganan informasi kesalahan, dan pelabelan perintah. Semua ini dapat menyebabkan masalah aksesibilitas bagi semua pengguna, bukan hanya mereka yang berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah aksesibilitas aplikasi. Ketika aplikasi komputasi menjadi di mana-mana, insinyur perangkat lunak harus memastikan bahwa desain antarmuka mencakup mekanisme yang memungkinkan akses mudah bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Aksesibilitas bagi pengguna yang memungkinkan mengalami gangguan fisik merupakan keharusan untuk alasan etika, hukum, dan bisnis. Kedua adalah waktu respon. Waktu respon sistem memiliki dua karakteristik penting, panjang dan variabilitas. Jika respon sistem terlalu lama, frustasi dan stres pengguna tidak dapat dihindari. Jangan mengandalkan fungsi browser untuk membantu navigasi. Lalu variabilitas mengacu pada penyimpangan dari waktu respon rata-rata. Dan dalam banyak hal, ini adalah karakteristik waktu respon yang paling penting. Variabilitas rendah memungkinkan pengguna untuk membangun ritme interaksi, bahkan jika waktu respons relatif lama. Selanjutnya, yang ketiga adalah fasilitas bantuan. Hampir setiap pengguna sistem interaktif berbasis komputer membutuhkan bantuan sesekali. Keempat adalah penanganan kesalahan. Secara umum, setiap pesan kesalahan atau peringatan yang dihasilkan oleh sistem interaktif harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Seberapa sulitkah untuk mempelajari dan mengingat perintah? Apa yang bisa terjadi? Pertama, menjelaskan masalah dalam jargon yang dapat dipahami pengguna. Kedua, memberikan saran konstruktif untuk pulih dari kesalahan. Ketiga, menunjukkan konsekuensi negatif dari kesalahan. Misal, file data yang berpotensi rusak, sehingga pengguna dapat memeriksa untuk memastikan bahwa kesalahan tersebut tidak terjadi lagi, atau memperbaikinya jika ada.
Selanjutnya, lalu disertai dengan isyarat yang dapat didengar atau visual. Dan terakhir, seharusnya tidak pernah menyalahkan kesalahan pada pengguna. Kelima, pelabelan menu dan perintah. Perintah yang diketik dulunya merupakan mode interaksi yang paling umum antara pengguna dan perangkat lunak sistem dan biasanya digunakan untuk aplikasi dari setiap jenis. Keenam adalah penginternasionalan. Di sini insinyur perangkat lunak dan manajer mereka selalu meremehkan upaya dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat antarmuka pengguna yang mengakomodasi kebutuhan lokal dan bahasa yang berbeda. Terlalu sering antarmuka dirancang untuk satu lokal dan bahasa dan kemudian dicurangi oleh juri untuk bekerja di negara lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk bagian 12.9 Conventional Software UX and Mobility yang akan dipresentasikan oleh saudari Maratus Solihah. Pada saudari Maratus, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini Conventional Software UX and Mobility. Tercatat bahwa semua desain antarmuka pengguna dimulai dengan identifikasi pengguna, tugas, dan persyaratan lingkungan. Setelah tugas pengguna diidentifikasi, skenario pengguna, kasus penggunaan dibuat dan dianalisis untuk menentukan serangkaian objek dan tindakan antarmuka. Informasi yang terkandung dalam model persyaratan membentuk dasar untuk pembuatan tata letak layar yang menggambarkan desain grafis dan penempatan icon, definisi teks layar deskriptif, spesifikasi dan judul untuk Windows, dan spesifikasi item menu utama dan kecil. Alat kemudian digunakan untuk membuat prototipe dan akhirnya mengimplementasikan model desain antarmuka. Saat mendesain untuk mobilitas, pengembang perlu lebih memperhatikan perbedaan ukuran layar dan perangkat interaksi pengguna. Pengguna seluler dari produk perangkat lunak lebih cenderung mengharapkan produk untuk dengan mudah disesuaikan dengan preferensi mereka dan memanfaatkan perubahan di lokasi pengguna saat mereka secara aktif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk bagian 12.10 yaitu summary yang akan disampaikan oleh saudari Cikal Khairunisa. Kepada saudari Cikal, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. 12.10 summary, 3 prinsip penting memandu desain antarmuka pengguna yang efektif ialah 1. Menempatkan pengguna dalam kendali, 2. Mengurangi beban memori pengguna, dan yang ketiga, membuat antarmuka konsisten. Untuk mencapai antarmuka yang mematuhi prinsip-prinsip ini, proses desain yang terorganisir harus dilakukan. Pengembangan antarmuka pengguna dimulai dengan serangkaian tugas analisis. Analisis tugas mendefinisikan tugas dan tindakan pengguna menggunakan pendekatan elaboratif dan berorientasi objek. Menerapkan kasus pengguna, elaborasi tugas dan objek, analisis alur kerja, dan representasi tugas hierarkis untuk sepenuhnya memahami interaksi manusia-komputer. Analisis lingkungan mengidentifikasi struktur fisik dan sosial di mana antarmuka harus beroperasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, ampunan yang kami harap. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.